Belum kan? Kevin belum. Datang nanti di Belum masuk ya. It's 17 hours. Nanti putus dia sebentar. harus diajari ini, belajar dulu. Untuk Bapak buat di sini. Bukan belum. Iya. Itu dia. Jadi ajarlah audionya ditekan di bawah. Sultan, audionya. Selamat sore, Devania. Oh, ini juga belum. Siapa ini? Sultan, audionya Sultan. Bilang aja. Sultan, halo? Itu ditambah. Kok gak ada suaranya? Selamat sore, Tessa. Siapa nih? Deborah. Oh ya, udah. Selamat sore, Sultan. Sore gak ada di dalam. Ya, audionya tadi ya. Selamat sore, Devania. Devania, audionya. Oke. Devania, Tessa, Sultan, Audrey, selamat sore. Sore Nang. Sore, Nang. Sore, Nang. Ya, kita tunggu kawan yang lain. Ini masih 1, 2, 3, 4, 5. Desa Kristi. Mana Kristi? Bukan lupa bawa. Mak, mana pulpen mama? Ini siapa nih? Dita nih. Selamat sore, Dita. Selamat sore, Nang. Kita tunggu Deborah nih mau masuk.
Inang absen dulu ya. Yang dipanggil hadir bilang ya. Oh, Siap, Nak. Angga, Audrey, Kristi, Hadir Inang. Nah, Hadir Inang. Citra belum ya? Deborah? Hadir Inang. Deborah, oh Deborah ya. Oke, Devania, Hadir Inang. Dita, Sumpah. Hadir Inang. Jessica, Monica, Susan, Hadir, Nak. Tessa, Tesha, Hadir Inang. Hadir. William. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 nih yang hadir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapa nih? Belum. Masih mau bergabung. Monica, selamat sore. Selamat sore, Monica. Oh, belum. Angga, Citra, Jessica, Monica, William. Monica. Ya. Nah, oke, udah ya. Monica udah hadir. Ini siapa? Siapa ini? Putrinya Amang Sintua J. Siregar? Jessica ya? Dua, tiga, empat, lima. Sudah masuk semua ya? Saya belum, Inang. Ya? Angga udah, Inang. Angga? Tapi ini kok daftar. Oh, Angga belum ya? Angga belum. Inang ulang lagi ya, Angga, Audrey sudah, Kristi sudah, Citra. Citra. Hadir. Hadir ya. Citra, Deborah udah, Devania sudah, Dita sudah, Jessica. Jessica. Jessica sudah, Inang. Oh iya. Wah, Jessica muncul dia. Monica, Sultan, Tesya, sudah, William. Sudah. Hadir, Inang. Berarti Angga yang belum ya? Hadir, udah, hadir. Mana Angga? Priyadi ini ya? Iya, Inang. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kristi?
Kristi? Oke, munculkan wajahmu ya, cantik ya. Jadi selama kita belajar, wajahnya harus muncul ya, supaya Inang lihat kalian yang cantik dan ganteng itu ya. Oke, Nang. Bakat ya. Oke, Nang. Oke ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur untuk anugerah dan kasih Tuhan yang memberikan kesempatan berjumpa dengan anak-anak kami yang baik, pelajar Sidik GKPA Medan Barat. Berkatilah perjumpaan kami kali pertama hari ini ya Tuhan. Berikan kami kesehatan, sukacita, dan hikmat, agar kami bisa mengikuti proses belajar Sidik ini sampai pada akhirnya dengan baik. Dan nama Tuhan dimuliakan. Berkati hamba-Mu yang akan mengajar, berkati juga seluruh anak-anak yang akan belajar. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat sore untuk kita semua. Sore, Nang. Sore, Nang. Bagaimana kabarnya? Baik, Inang. Baik ya. Sudah makankah? Belum ya? Belum. Oh ya, Inang belum. Nantilah sudah ini baru makan. Iya. Inang mau tanya aja dulu ya, biar tahu nanti gambarannya. Angga kelas berapa? Kelas 10, Inang. Oke, Mak. Angga kelas 10. Iya. Audrey? Kelas 10, Nang. 10. Kristi? Iya, Inang. Kristi kelas berapa? Kelas 10, Inang. 10. Citra? Citra? Mana kasih Citra? Citra, halo. Kelas berapa Citra? Citra? Wah, kurang jelas ya. Deborah? Kelas 3, Inang. Kelas 3 SMP. Oh, berarti 9 ya. Devanya? Kelas 10, Inang. 10. Dita? Kelas 10, Nang. Kelas 10. Jessica? Kelas 10, Inang. 10. Monica? Kelas 10, Inang. 10. Wah, banyak 10 nih ya. Sultan? Kelas 10, Nang. 10. Mesia? Kelas 9 aja. 9. William? Kelas 10, Nang. 10. Berarti Citra yang belum tadi ya. Citra, halo Citra. Citra ini, Kelas 10. oh 10, oke. Berarti, wah, 2 ini yang kelas 9 ya, Deborah dan Tesia. Tesia yang kelas 9, nggak apa-apa. Jadi untuk pertemuan pertama ini, Inang sudah tanya satu persatu kelasnya dan sudah lihat wajah-wajah kalian. Harapannya seperti ini terus ya setiap berjumpa. Wajahnya nampak jelas dan hadir semua. Kemarin untuk yang belum hadir waktu pertemuan di gereja, Inang mau sampaikan, Inang hanya bisa mentoleransi 1 kali absen. Itu pun dengan izin dari orang tua dan alasan yang jelas. Karena kehadiran itu menentukan bisa atau tidaknya nanti lepas CD. Ya, jadi ingat ya. Toleransi absen itu hanya 1 kali dari Inang ya. Itu pun dengan alasan tertentu. Kita berdoa kalian kan sehatlah semua ya, jangan ada yang sakit. Dan harus ada izin dari orang tua. Karena kita mau belajar iman ini ya, belajar sesuatu yang penting, jadi usahakan jangan absen. Setuju ya? Setuju? Oke. Lalu Inang buat grup khusus, grup PL itu, supaya
kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan langsung di grup atau japri. Karena kan mungkin kalau grup CD itu kan terlalu luas ya. Oh di situ ada kawan rame, terus ada ada pendeta-pendeta juga. Mungkin kalian segan, boleh disampaikan di grup atau japri langsung nomor Inang ya. Kalau ada yang dipertanyakan tentang pelajaran kah itu atau tentang hal-hal lain di luar pelajaran, boleh ya. Nah, ini kalian kan ABG sekarang ya, banyak perasaannya itu kan bermacam-macam. Jadi bisa bertanya nanti kalau ada yang mau didiskusikan. Oke ya? Sudah ada pegang pena atau pegang buku? Sudah? Belum? Sudah, Inang. Ayo jujur, siapa yang udah ada pegang pena sama buku di situ? Yang lainnya belum ya? Oke ya. Ya, nanti ya kan di rumah bisa lah diambil sebentar kalau belum ya. Ya, nanti kita ada hal-hal penting bisa kalian catat ya. Walaupun nanti ke depan kalian akan miliki buku ini. Buku ini nih, buku panduan kita ini, buku pedoman katekisasi di GKPA. Tapi sebelum itu, Inang sampaikan dulu, kalau ada yang perlu silahkan dicatat. Ya. Nah, yang berikut, kalau ketika Inang menjelaskan, ada yang mau ditanyakan, silakan tunjuk tangan, tapi dengan sopan ya Inang, saya mau bertanya. Begitu ya? Oke ya? Ya. Jadi ini Inang kasih pengantar dulu ya, mengapa CD itu penting ya. Ketika kalian dibaptis, ya, waktu kalian masih bayi, anak-anak dibaptis, orang tua, mama, papa, ibu, bapak, atau apalah kalian panggil, begitu bergembira membawa kalian ke gereja untuk dibaptis. Ya. Kalau tunggu ya, kalau kira-kira masih mau mendengar Inang, di unmute aja, unmute, supaya suara di sekitar kalian nggak kedengaran. Nanti kalau mau bertanya baru dihidupkan lagi. Ya, oke ya. Oke. Jadi orang tua bangga membawa anaknya, membawa kalian dibaptis. Setelah itu, ketika dibaptis, disebutkanlah, ya kan? Aku membaptis engkau, disebutlah namanya kan, satu persatu kan, Angga, Audrey, Kristi, Citra, Deborah, Devania, Dita, Jessica, Monica, Sultan, Tesia, William, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu kan ya, pendeta baptis selalu dikasih air ke kepala kalian waktu itu. Orang tua bangga. Nah, waktu pembaptisan itu, orang tua diberikan 3 pertanyaan waktu pembaptisan itu. Pertama, apakah saudara menghendaki anak-anak ini dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus? Jadi sebelum dibaptis, orang tua maju membawa kalian menggendong, lalu orang tua ditanya oleh pendeta, apakah saudara, orang tuamu, bapak ibumu, menghendaki agar anak-anak ini dibaptis di dalam nama Allah, Anak, dan Roh Kudus. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan orang tua biasanya menjawab, ya, saya menghendaki. Itu mama dan papa biasanya jawab serentak. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah saudara kepada orang tuamu ditanyakan bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Apakah saudara bersedia membimbing anak-anak ini untuk mengetahui dan melakukan firman Allah? Lalu orang tua juga menjawab serentak, ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Pertanyaan yang ketiga, apakah saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkan mereka dengan pengajaran Kristen Protestan? Karena GKPA itu Kristen Protestan ya, kita kan tidak Katolik ya. Agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup. Nah, itu ditanyakan. Jadi tadi setelah apakah bersedia untuk dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, lalu yang kedua apakah bersedia membimbing anak-anak ini mengetahui dan melakukan firman, lalu yang ketiga apakah bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen agar menjadi anggota jemaat yang hidup. Orang tua menjawab, ya, saya bersedia. Itu dia.
rangkaian dari janji itu, maka ketika anak sudah dianggap bisa memahami tentang arti imannya, makanya ada pelajaran CD. Ya, ini namanya belajar CD. Belajar CD artinya mempersiapkan dirimu untuk kemudian menjadi dewasa secara iman dan mengaku imanmu di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Inilah dia belajar CD. Jadi belajar CD itu adalah bagian dari janji orang tua ketika kalian dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu kalian dewasa, artinya sekarang mulai remaja, mulai ABG, mulai bisa diberikan pemahaman tentang iman, itulah yang disebut dengan belajar CD ya. Jadi ketika nanti CD, orang tua juga akan bersama kalian lagi ke depan. Ya, tapi itu nanti ya, kalian sekarang masih proses yang harus kalian jalani. Itu pengantar supaya kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan belajar CD. Nanti kemudian kalian nanti akan berkata, aku percaya, ya kan hari Minggu itu sering kan, aku percaya, tapi itu secara bersama bisa, tapi nanti kalian langsung mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Itulah nanti ketika saat malua atau pengakuan CD itu sampai pada ujungnya. Itu pengantar dari Inang. Ada yang mau ditanyakan untuk pengantar itu dulu, supaya kalian tahu kenapa ya kami belajar CD ini. Untuk semakin mendalami iman, untuk semakin mendalami firman Tuhan, yang dulu kepada orang tuamu ditanyakan dan mereka menyatakan bersedia untuk membimbing kalian mengerti firman. Itu dulu pengantarnya. Sebelum kita masuk nanti kepada Alkitab. Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Waduh, ada yang nyanyi tuh ya. Oke ya. Terus nanti, sebelum kita memasuki ini tentang Alkitab, Inang mau katakan bahwa kalau ada yang tidak dipahami, kembali ya, kalau segan bertanya di sini, tapi lebih baik bertanya di sini, silahkan di WA, di Japri ya. Karena tujuannya kalian harus paham akan firman ini. Iya, Inang. Pelajaran ini. Oke ya, ada pertanyaan sampai di situ? Ada pertanyaan? Di kelompok kita ini berarti ada 2 jagoan ya. Angga 3 ya. Angga, Sultan, dan William 3 ya. 3. Nah, nanti kalau kita bertemu langsung ini lebih enak sebenarnya komunikasinya. Tapi nggak apa-apa lah, sekarang begitu dulu. Ada pertanyaan? Terbegil suaranya. Siapa itu? Baik, kalau tidak ada, kita akan masuk kepada pemahaman tentang Alkitab secara umum. Inang kan pegang PL ya, Perjanjian Lama, tetapi kita akan memahami dulu Alkitab secara umum. Alkitab, ada pegang nggak sekarang Alkitab? Nggak ya? Atau di sininya ada Alkitabnya ya? Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Dengar ya. Udah ada yang di samping. Udah ada? Oke. Udah ada 1 buku. Nah, dari 1 buku ya. Baiklah. Ingat ya, kalau kalian belajar CD, berarti kalian sudah berproses untuk menjadi dewasa. Kalau anak yang sedang berproses menjadi dewasa, harus terlihat dari sikapnya, dari cara berbicaranya, dari cara berpikirnya. Oke? Jadi artinya kalian itu harus tunjukkan itu pertama sekali di dalam keluarga. Ya? Sekarang tunjukkan, ya aku nih sedang belajar CD loh. Aku sedang berproses untuk menuju dewasa. Anak yang sedang berproses berarti harus menunjukkan
kedewasaannya melalui pikirannya, perbuatannya, dan perkataannya. Ya, jadi nanti kalau umpama ngobrol sama orang tua, wah itu anakku itu udah berubah kali sekarang itu Nang. Ah, itu baru. Si Angga itu sama si Sultan dan William itu, waduh, sekarang santunnya minta ampun. Ah, itu dia baru ya. Dan anak-anak yang perempuan-perempuan itu sekarang, aduh, rajin kali kerja di rumah. Ah, itu baru. Itu anak yang berproses menjadi dewasa. Oke, sekarang kita masuk ke pemahaman Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis terdiri dari perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, kalian tahu itu kan? Kalau kalian perhatikan, ini Alkitab, kalau kita lihat di indeks itu, nanti kalian bisa lihat, perjanjian lama itu terdiri dari 39 kitab. Ya, perjanjian lama itu bisa dihitung nanti 39 kitab, perjanjian baru 27 kitab. Ya. Jadi total semua kitab buku di Alkitab itu adalah 66 kitab. Ya. Mengapa dikatakan Alkitab? Kitab itu buku. Al itu besar. Jadi Alkitab itu artinya buku yang besar yang merupakan kumpulan dari kitab-kitab. Itu ya. Itu yang dimaksud dengan Alkitab. Jadi Alkitab adalah buku yang besar, artinya kumpulan dari kitab-kitab yang berisikan firman Tuhan, ya, firman Allah. Nah, sekarang kita akan coba dulu pertama tentang perjanjian lama. Ini yang bagian Inang ya, perjanjian baru nanti kan Amang Preses ya, perjanjian baru. Perjanjian lama, buku perjanjian lama yang 39 tadi Inang bilang ya, 39 kitab itu terbagi atas 3 bagian. Jadi perjanjian lama yang 39 kitab itu terbagi atas 3 bagian. Apa itu 3 bagiannya? 3 bagiannya, bagian pertama memuat tentang sejarah. Ya, sejarah. Permisi, Nang. Ya. Nang, permisi. Maaf. Ini Kristi tadi minta di-save, Nang. Kenapa? Kristi. Oh ya, oke. Kristi minta. Oke. Maaf, Nang. Yup. Oke, sudah. Terima kasih. Halo, Kristi. Selamat sore, Kristi. Kristi. Halo, Kristi. Sudah mendengarkah? Udah, Inang. Oke, baik. Kita ulang lagi ya. Jadi Alkitab terdiri dari 2 bagian besar, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alkitab merupakan kumpulan kitab-kitab, kumpulan buku-buku yang berisi tentang firman Allah. Tulisan-tulisan yang berisi tentang firman Allah. Lalu Alkitab itu secara garis besar tadi terbagi 2, Perjanjian Lama 39 kitab, Perjanjian Baru 27 kitab. 27. Nah, Perjanjian Lama yang 39 itu terbagi atas 3 bagian. Apa itu? Bagian pertama memuat tentang sejarah. Bagian pertama itu tentang sejarah. Bagian yang kedua itu tentang hikmat. Ya, hikmat. Bagian yang ketiga itu tentang nubuatan. Ya. Inang ulangi ya, bagian pertama itu tentang sejarah, yang kedua itu tentang hikmat, yang ketiga itu tentang nubuatan. Ya. Nah, dalam buku bagian yang pertama yaitu sejarah, sejarah terdiri juga atas 2 bagian. Ya, sejarah terdiri atas 2 bagian.
Apa itu? Pertama, sejarah tentang kitab, sejarah tentang hukum Taurat, yaitu disebut Torah. Nanti disebut tulisannya Torah. Torah, ya. Jadi sejarah itu dibagi dua bagian. Pertama tentang hukum Taurat, Torah, ya. Sebentar ya. Kembali ke sini. Jadi tadi Itu tinggal 9 menit. nanti akan ulangi lagi. karena kita kan pakai Zoom ini ada batasan waktu, nanti 9 menit kemudian terputus, lalu kita ulang lagi, sambung lagi ya. Oke? Ya? Oke. Jadi tadi Torah itu, Torah yang tadi adalah hukum Taurat, bagian pertama dari sejarah, Torah itu terdiri dari 5 kitab. Nanti bisa kalian lihat. Itu mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi 5 kitab pertama itu namanya Torah. Torah, ya. 5 kitab pertama itu namanya Torah. Bisa dipahami ya? Oke? Ya. Jadi buku sejarah tadi Perjanjian Lama terdiri dari 3, Inang akan ulang-ulang supaya kalian bisa paham. Sejarah, hikmat, dan nubuatan. Sejarah itu bagian pertama itu terbagi 2, yaitu Torah. Torah itu yaitu berisi tentang Taurat. Apa itu Torah? Torah itu berisi tentang 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu kitab yang pertama, Alkitab. 5 kitab yang pertama. Lalu yang kedua, sejarah itu terdiri dari sejarah bangsa Israel. Ya. Yang kedua, sejarah bangsa Israel. Nanti itu bisa kalian lihat dalam Alkitab. Kalau tunggu ya, kita lihat di indeks yang pegang Alkitabnya, coba lihat di indeks. Itu di daftar pada catatan Perjanjian Lama itu akan nampak mulai dari Yosua. Mulai dari kitab Yosua. Sampai dengan Esther. Ya, kitab Yosua sampai dengan kitab Esther. Nah, itu dia. Ya. Jadi yang kedua, yang pertama tadi Torah yang berisi hukum Taurat, yang kedua sejarah bangsa Israel dari Joshua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawari, 2 Tawari, Ezra, Nehemia, Esther. Itu ya. Bisa dipahami? Bagaimana? Bisa mengerti? Ya, ini sejarah memang harus banyak membaca ya. Oke. Itu yang kedua. Bagian yang itu yang pertama tadi kan sejarah. Bagian yang kedua tadi Perjanjian Lama yaitu buku hikmat. Yang kedua itu hikmat. Hikmat itu dimulai dari, perhatikan ini ya, kitab tadi. Hikmat itu dimulai dari Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Jadi hikmat itu ada 5 kitab. Ya. Jadi hikmat, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Itu 5 kitab. Oke, bisa paham?
Oke? Sebenarnya nanti kalian tinggal lihat susunan di Alkitab aja. Nggak, ini kan hanya pembagiannya saja. Nanti pendalamannya nanti. Ini Inang masih berbicara tentang pembagian secara garis besar, ya. Lalu yang ketiga nubuatan. Tadi kan sejarah, hikmat. Sekarang nubuatan, ya, nubuat. Nubuatan itu terdiri dari 2 bagian. Ya. Nubuat itu terdiri dari 2 bagian. Apa itu 2 bagian? Nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Jadi nubuatan itu kan berasal dari nabi. Nubuatan itu begini, apa yang mereka lihat tentang masa depan, itu dia nubuatan. Jadi mereka sudah diberi penglihatan oleh Tuhan jauh ke depan. Nah, itu nubuatan. Nubuatan itu terdiri dari 2 bagian, yaitu nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Nabi kecil. Besar dan kecil. Kita belajarnya nggak berat-berat ya. Nanti kalau kurang paham ditanya. Citra nggak pusing kan dengarnya? Karena Citra udah gini-gini dia. Oke ya. Nabi-nabi besar itu ada 5. Nanti kalian lihat di situ. Yaitu siapa saja? Yesaya, kitab-kitabnya ya. Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan Daniel. Jadi nubuatan terdiri 2 bagian. Nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Nabi-nabi besar yaitu Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan Daniel. Dan Bisa ya? Nanti pokoknya semuanya dilihat aja di daftar isi Alkitab. Ini berturut-turut gitu. Berturut-turut tadi sejarah, dari Torah, sejarah, lalu hikmat, nubuatan tuh nabi besar, mulai dari Yesaya sampai dengan Daniel. Setelah itu mulai dari Hosea sampai terakhir Maleaki, itulah nabi-nabi kecil. Mulai dari Hosea sampai Maleaki, itulah nabi-nabi kecil. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai di situ? Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Iya. Ini ada berapa? 1 menit lagi, 1 menit lagi. Nah, sekarang Inang punya tambahan gini ya. Supaya ada sesuatu yang nanti akan kalian berguna untuk kalian sendiri selama pembelajaran CD ini. Mulai hari ini, ya, nanti kalau bidang lain terserah. Mulai hari ini, cobalah kalian membaca Alkitab ini. Berapa nanti engkau bisa berhenti di mana, itu nanti. Tapi cobalah mulai membaca Alkitab. Mulai dari Kejadian. Inang mau lihat nanti.
Ya. Umpama begini, umpama nih Dita, aku berkomitmen membaca 1 hari 1 pasal, terserah. Atau mungkin Devania, aku membacanya 2 pasal lah 1 hari. Toh sekarang